Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 dan ayah bunda yang ada di rumah. Selamat datang di Sentra Sains atau Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini Ustazah Farha yang akan mendampingi kalian belajar ya. Tidak jauh-jauh dari bumi, hari ini kita akan belajar tentang pendengaran. Sebelum kita mulai belajar tentang apa itu pendengaran, Ustazah mau ajak kalian jalan-jalan ke hutan. Siapa yang mau ikut? Yuk! Coba kalian dengarkan bunyi-bunyi yang ada di hutan ini ya. Bunyi apa saja yang kalian dengar? Ya, ada bunyi air yang mengalir, juga bunyi serangga seperti jangkrik. Seru sekali ya. Tapi di mana jangkriknya ya? Kalian lihat? Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan kita telinga sehingga kita bisa mendengar dan mengenali bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita. Seperti yang telah kalian lakukan tadi, kalian bisa mendengar ada suara jangkrik kan? Walaupun kalian tidak melihat jangkriknya di sana. Nah, itulah yang dinamakan dengan pendengaran, yaitu kemampuan untuk mendengar dan mengenali bunyi-bunyian atau suara. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari tentang yang pertama, telinga, bagian-bagian dan fungsinya. Selanjutnya kita bahas bagaimana proses mendengar, dan yang terakhir, gangguan pendengaran. Kita mulai dari telinga ya. Anak-anak, telinga manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita akan bahas masing-masing bagiannya satu persatu ya, mulai dari telinga luar. Bagian pertama telinga luar yaitu daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan atau menangkap gelombang bunyi di sekitar kita. Namun, telinga manusia hanya bisa menangkap bunyi audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang jumlah getarannya antara 20 sampai 20.000 per detik. Daun telinga tersusun dari tulang rawan. Oleh karena itu, telinga kita bersifat lentur atau mudah ditekuk. Di sekeliling tulang rawan terdapat lemak yang berfungsi melindungi tulang rawan. Bagian selanjutnya ada lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya gelombang bunyi menuju gendang telinga. Di bagian depan lubang telinga terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam lubang telinga. Selanjutnya ada gendang telinga atau membran timpani. Disebut gendang telinga karena sangat tipis seperti permukaan gendang. Gelombang bunyi yang masuk melalui lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga kita. Sehingga getaran gendang telinga akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya kita bahas telinga tengah. Bagian pertama telinga tengah yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang tersebut berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke tingkap corong yang berada di telinga bagian dalam. Selanjutnya ada saluran Eustasius.
Saluran eustasius menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Saluran ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Selanjutnya kita bahas telinga dalam. Bagian pertama telinga dalam yaitu tingkap jorong. Dinamakan tingkap jorong karena berbentuk oval. Tingkap jorong berfungsi untuk meneruskan getaran dari tulang sanggurdi ke rumah siput. Bagian selanjutnya yaitu tingkap bundar. Dinamakan tingkap bundar karena berbentuk lingkaran. Tingkap bundar berfungsi untuk meneruskan getaran dari telinga tengah ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput atau koklea. Kira-kira kalian tahu kenapa disebut rumah siput? Ya, dinamakan rumah siput karena bentuknya seperti cangkang siput ya. Di dalam rumah siput ada cairan endolimfe dan saraf pendengaran yang bentuknya mirip rambut-rambut halus. Saraf pendengaran berfungsi memberitahu otak bahwa ada bunyi yang ditangkap oleh telinga kita. Kemudian, otak akan memberitahu kita bunyi apakah itu atau dari mana bunyi tersebut berasal. Bagian yang terakhir yaitu 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Nah, tadi kita sudah belajar tentang telinga dan bagian-bagiannya. Sekarang kita pelajari tentang bagaimana proses manusia mendengar ya. Kalian tahu kan lari estafet? Itu loh lomba lari di mana satu orang akan mengirimkan tongkat ke orang berikutnya dengan sangat cepat. Nah, proses mendengar itu sama seperti lari estafet. Kenapa? Karena gelombang bunyi akan diteruskan dari satu bagian telinga ke bagian telinga berikutnya. Supaya kalian lebih paham, kita lihat video yang berikut ini ya. Proses mendengar diawali dengan adanya gelombang bunyi yang merambat melalui medium atau perantara, misalnya udara. Gelombang bunyi tersebut akan ditangkap oleh daun telinga kita, kemudian masuk ke dalam lubang telinga. Gelombang bunyi akan membuat gendang telinga kita bergetar. Getaran tersebut akan merambat ke tulang-tulang pendengaran melalui tingkap jorong dan tingkap bundar menuju rumah siput. Cairan endolimfe di dalam rumah siput akan ikut bergetar sehingga mengaktifkan saraf-saraf pendengaran. Informasi bunyi tersebut kemudian akan dikirim saraf pendengaran ke otak. Coba perhatikan bagan urutan proses mendengar berikut ini ya. Proses mendengar diawali dengan adanya gelombang bunyi yang dihasilkan sumber bunyi. Gelombang bunyi tersebut kemudian merambat melalui medium, misalnya seperti udara. Gelombang bunyi akan ditangkap oleh daun telinga, masuk ke lubang telinga, sehingga menggetarkan gendang telinga kita. Getaran pada gendang telinga akan merambat ke tulang pendengaran, kemudian merambat ke tingkap jorong dan tingkap bundar, merambat ke rumah siput, sehingga menggetarkan cairan endolimfe yang ada di rumah siput. Cairan endolimfe tersebut akan mengaktifkan saraf-saraf pendengaran. Selanjutnya, informasi bunyi akan dikirimkan saraf pendengaran ke otak. Gangguan pendengaran. Tuli.
Salah satu gangguan pendengaran adalah tuli. Tuli adalah kondisi saat telinga tidak mampu mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh rusaknya gendang telinga, lubang telinga yang tersumbat, atau rusaknya saraf pendengaran. Nah, anak-anak, itu tadi materi pelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas tentang telinga dan bagian-bagiannya, kemudian proses mendengar dan gangguan pendengaran. Supaya kalian bisa lebih paham, kerjakan tugas berikut ini ya. Tugas. Yang pertama, buatlah gambar telinga, kemudian beri warna dan tuliskan nama bagian-bagiannya. Selanjutnya, tulislah urutan proses mendengar dengan menggunakan tanda panah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.